Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau review setelah upgrade ke 24 panel 120 WB atau setara 2800 lah kurang lebih. Ini jam 12 siang lebih, hampir jam setengah 1. Ini dapat 1700-an untuk 16 panelnya. Terus ini untuk 8 panelnya diistirahatkan ya ini, karena baterainya sudah penuh. Ini tak matikan. Kalau ini tak nyalakan, dia juga tetap, nah cuman seperti itu isinya, nggak maksimal juga. Nah terus yang sini jadi turun karena dibagi berdua, ini dan ini. Jadi untuk ceknya yang ini kan 1725an ya tadi. Terus kita matikan. Yang sini dapatnya ini lebih rendah sih, seharusnya kan setengahnya itu tadi 850 lah seharusnya. Ini cuman dapat 780, 800 lah maksimalnya. Jadi ini SCC nya nggak tahu, nggak begitu. Saat ini SCC pertama dari warnanya udah beda ya. Ini dulu itu terlalu banyak ampere yang masuk ke sini, terus performanya menurun seperti itu. Sekarang ini kita nyalakan. Udah ya, intinya dapatnya itu tadi 1700 sama 800, jadi 2500 ya, anggapnya segitu. Tapi ini memang lagi musim hujan, panasnya ya nggak terik banget. Bisa dilihat seperti itu. Ini terik tapi nggak seterik saat musim kemarau. Terus review bebannya, ini bebannya pas 5,7 ampere. Ini AC, kulkas, ya supaya peralatan rumah tangga sama pompa air. Voltasenya 220 normal. Bebannya ampere, harusnya 5,6, 5,7, powernya 1150. Ini KWH selama pemakaian 1500 berapa itu tadi, 1528 atau berapa ya, selama punya PLTS. Jadi dari setahun yang lalu sampai sekarang itu sudah menghasilkan 1528,2 sampai saat ini. Terus untuk inverter ini baru sebulan, dia sudah bekerja 219 kWh. Ini voltasenya di sini 221 terdeteksinya, masih aman. 1150 ini yang terdeteksi. Nah ini saat dua saklar PV on, baterai sudah penuh, jadi dia menyesuaikan dengan bebannya. Jadi cuma 600 sama 700-an. Jadi di atasnya sedikit dari bebannya kan 1100-an, ini kalau di total 1400-an. Terus ini beda rangkaiannya, saya pindah dulu di sana. Itu aki-aki kuahnya nanti mau dijual, dulu kan di sana. Terus sekarang pindah di sini untuk memperdekat dengan panel, karena dulu panelnya di atas ini, di atas gendeng. Sekarang dibuatkan tempat di sana. Sekarang kita review jalur ya, dari PV panel surya turun ke bawah dengan 3 pasang kabel alias 6 kabel ya, 3 plus 3 min. Yang ini serabut, yang ini engkel, memanfaatkan seadanya kabel yang ada di rumah, yang penting tenaga murni. Terus dari PV masuk ke sini MCB paling kiri Toms. Terus dari untuk SCC yang cuman 8 panel, ini 8 panel masuk ke MCB merek DX, naik ke atas ya, ini naik ke sini. Ini inputnya ini, terus outputnya ini menuju baterai ya. Ini MCB yang paling barat, ini paling kanan ini. Terus kabel bawah jalurnya ini masuk ke MCB yang tunggal saklarnya, di 2 MCB merek Nader 120 watt. Terus dari sini juga masuk ke MCB yang sini. Jadi yang masuk sini itu ada 4 kabel ya, 2 plus 2 min. Terus untuk outputnya ini, nah ini wel-welan ruwet iki 4 kabel min dan 4 kabel plus, jadi ada 8. Karena ini 2 kabel menuju baterai, yang ini ya jalurnya. Nah ini MCB dari sini, sebenarnya kemarin mau dilangsungkan MCB ini langsung sini, cuman kabelnya nggak cukup, sini tambah MCB lagi. Karena di rumah ada MCB, daripada nyambung kabel atau beli kabel, akhirnya pakai MCB double ya, lebih aman lah. Terus
dari sini kan tadi baterai, listriknya itu di sini intinya, dia tempuk atau bertemunya itu di sini. Terus dari sini masuk ke MCB ini lewat ini dua kabel ini. Ini yang enggak anget sih, aman karena kabelnya bagus dan ini dua kabel. Terus ini masuk, ini posisi on, keluar ke sini. Ini kabel dua ini menuju ke inverter. Nah, ini kan rangkaiannya udah jelas ya. Dari inverter keluar ke MCB sini, udah jelas. Terus sekarang kita review inverternya. Nah, ini inverter badak, inverter idaman saya ini. Ini kemarin beli di Tokopedia 5 juta lebih dikit sampai rumah. Di sini juga ada MCB lagi. Jadi rangkaian saya itu MCB-nya banyak. Jadi itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MCB tambah 2 di situ 14. Terjadi MCB AC dan DC ya. Nah, ini untuk inverternya saya acungi jempol. Ini 4800 watt. Ini ya. 20 ampere ini MCB AC, ini MCB DC 100 ampere toms. Ini juga toms, tapi ini dua, yang ini cuma satu yang lewat sini. Terus ini trafonya gede pol, gede banget. Ini untuk rangkaiannya seperti ini. Inverternya kenapa pakai inverter ini? Ini suku cadangnya banyak. Kalaupun rusak, ini servisnya lebih enak karena ini tempatnya kan ini luas. Jadi kalaupun servis sendiri enak. Beda kalau kita beli merek pabrikan, Software atau Kenika atau gimana. Kemarin sebenarnya niatnya beli Kenika yang 4000 ya 4000 kalau nggak salah. Yang low frekuensi juga, cuman stoknya di mana-mana habis. Yang ready cuma 2000 watt. Terus saya itu kalau beli 2000 watt sama-sama keluar uang udah di atas 4 juta ya sayang. Mendingan tambah 1 juta dapat yang kapasitasnya gede. Walaupun beban di rumah itu ya mentok cuma segini 6 ampere paling. Ini 5an. Mentok itu 6 ampere, beban di rumah itu udah sama AC lain-lain. Paling kalau pas bangun apa atau ada tukang ngelas atau gimana baru di atasnya itu. Tapi sehari-hari bebannya cuma segitu ya. Jadi inverter ini sangat berkesan. Nggak rewel, nggak pernah drop. Dibuat ngelas itu yo kata tukang lasnya enak ini. Maksudnya lasnya itu nggak ada perbedaan pakai listrik PLN atau pakai listrik ini, karena di rumah saya itu PL-nya cuma 900. Kalau dibuat las itu langsung MCB-nya jeglek. Apa ya biasanya jeglek? Yes, pokoknya mohon maaf tadi videonya nggak tahu, putus sendiri, nggak sadar. Jadi tadi sampai listrik di rumah itu cuma 900. Kalau dibuat las, walaupun cuma satu las 900 watt itu, cuman dinaikkan sampai 80 ampere, nggak sampai tinggi-tinggi 65 lah, itu udah nggak kuat. Kalau pakai ini kemarin yang las itu bilang nggak ada perbedaan rasanya yang las dengan listrik PLN yang besar sama ini atau pakai genset. Karena kan kemarin juga jaga-jaga ada genset kalau nggak bisa, tapi ternyata ini badak buat ngelas itu sebanyak itu. Dan buat ngelas apa itu ya, jagrak dudukan tandon air. Jadi yo ini udah banyak jasanya, walaupun usianya baru sebulan. Semoga ini awet. Terus ini kipasnya, inverternya ada 3 ya. Ini dingin, hawanya di sini tuh nggak ada anget-angetnya. Terus ini ada kipas lagi. Kemarin itu saya sebenarnya mau request 4 kipas. Ini kan yang ini kipas out, ini in, ini arahnya ke sini. Jadi kipasnya itu ini masuk ke sini untuk ini di sini tuh esis semilir apa ya, sejuk. Terus dari sini tuh ke sini. Ini juga di sini juga sejuk. Nah, dari sini dibuang ke sini. Tapi walaupun ini tertutup, nggak pernah overheat atau panas atau gimana, nggak pernah. Walaupun dibuat ngelas AC plus pompa air nyala. Kalau semua itu nyala bareng itu pas las teret dan semua nyala, ini kan tadi 5 ampere 5,5. Tambah las itu yo tambah 3 ampere ya las. 220 4 ampere malam. Ketemunya ya 10 kurang lebih. Itu aman ini. Dia nggak nangis atau gimana.
Jadi untuk inverter ini sangat recommended, harganya murah 5 juta. Untuk ukuran inverter sebesar ini murah ya, 5 juta. Terus ini mau cerita-cerita dulu itu bangun PLTS. Awalnya itu kan karena sering mati lampu. Terus dulu itu dananya 7 juta. Dan akhirnya yang alat-alat dibeli dulu itu nggak kepake, kecuali ini POMR, SCC, dan itu MCB dan KWH meter. MCB ini kabel-kabel sebagian, karena yang sebagian juga beli lagi maksudnya. Terus panel yang di atas itu, jadi lainnya seperti itu. Aki kuah itu mau dijual semua nanti, karena terlalu memakan banyak tempat, efisien ya. Kalau ini 3 baterai itu, ini masih 2, kalau nanti 3 tambah 1 sini aman banget lah, ringkes cuman segini, rapi. Kalau pakai itu malah nanti raknya bisa sampai situ ke atas gendeng, karena konektornya aku kan ada di atas loh. Jadi sini dan atasnya lagi tuh harus ada jeda yang lumayan, paling enggak 10 atau 15 cm. Kalau ini kan bisa rapat banget, cuman 1 atau 2 cm bisa. Terus ini sudah ya, sekarang keluar rumah kita cek solar panelnya. Ya, dihitung ke kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ini ke sananya gininya 1, 2, 3, 4. Ini 4 kali 6, jadi 24. Kalau tempatnya itu disediakan untuk 36 nanti ke depannya. Masih cari dana dulu ya. Terus yang 16 ini, yang mulai sini sampai sana itu Maisun yang lama, yang 16 panel dulu. Terus ini beli baru Sun Asia, SUN Asia, itu 8 panel. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4 ke barat dan 4 ke utara ini pakai SCC yang tadi, yang sebelah kiri, sebelah timur. Terus yang 1, 2 dari barat, terus 4 ke sana itu pakai SCC yang barat atau yang kanan tadi ya. Panas, tak nyiap sih. Lagi terik banget alhamdulillah. Jadi kalau terik seperti ini jam 1 itu baterai udah penuh, bisa tersenyum saya. Jadi ini nanti rencananya masih tambah 1 baterai. Sebenarnya ini sudah bisa untuk 24 jam sih di rumah saya, dengan siasat-siasat tertentu. Jadi jam segini itu pas panas-panasnya pas panas-panasnya itu tandon air dipenuhin. Dulu kan tandonnya cuma 1, terus tambah 1 lagi ya untuk siasat ini, biar bisa cukup sampai besok siang lagi. Jadi sehari itu cuman menuhin 2 tandon udah sampai besoknya lagi. Jadi kalau dulu 1 tandon kecil itu sore diisi, besok pagi subuh harus dipenuhin lagi. Nah sedangkan kelemahannya kalau penuhin air 1 tandon itu kan ya butuhnya lumayan banyak listriknya, karena pakai 2 pompa air, karena di sini kedalaman sumurnya 27 kurang lebih, 25 sampai 30 rata-rata. Dulu itu 25 udah ditambah lagi kurang lebih 27, 28 lah, tapi nggak sampai 30. Itu pakai 2 pompa air, itu sekitar 550-600 watt. 1 tandon itu butuh 1 jam kurang lebih, jadi kan 0,6 kWh. Sedangkan 2 baterai ini kemarin dites cuman kuat 7 kWh 2 baterai ini, 7 atau 65 ya, kurang lebih segitulah. Nah malam itu bebannya kurang lebih segitu, 6,5 kWh sampai pagi itu. Jadi 2 baterai ini kalau penuh istilahnya ngepres, mepet, jadi nyawanya itu di ujung tanduk kalau pagi. Makanya nanti rencananya ditukar, itu ada baterai banyak itu dijual semua, dibuat beli ini kemarin 6 juta satunya. Semoga itu nanti laku 6 juta lebih, atau 6 juta pas, yang penting dapat ini 1 lagi. Tapi nanti sementara sebelum laku yaitu tak pindah ke bawah sini ya, ditata di sini, nanti diinstalasi lagi, nunggu MCB nya datang. Terus
eh, diikatkan sini biar aman, biar nafasnya itu kalau pagi nyawanya nggak di ujung tanduk. Jadi sekian dulu ya video upgrade PLTS 2800 watt max powernya, max BP watt speaknya, watt maksimalnya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.